woi, subscribe. Halo. Jamet, lu di mana sih? Susah amat di teleponnya. Apaan sih lu? Datang-datang marah-marah. Ih, bego. Bokap lu masuk rumah sakit, Jamet. Apa? Serius lu, Mai? Jangan ngaco lu. Ih, gue serius. Masa gue bercanda sih? Pak, jangan kenapa-napa ya, Pak. Tungguin Suja, Pak. Mak, Cak. gimana, Mak? Bapak udah sadar kan? Mak, jawab, Mak. Bapak di mana? Bapak, Cak. Bapak. Bapak kenapa, Mak? Bapak, Cak. Bapak. Bapak udah nggak ada. Apa? Enggak, Mak. Enggak mungkin. Tadi di dapur Bapak masih ngobrol, Mak. Tadi Bapak masih manggil Suja. Tadi... Mai, Roy, ini pasti bohong kan? Kalian pasti bercanda kan? Pak, Bapak, bangun Pak. Jangan tinggalin Suja lagi Pak. Pak, bangun Pak. Suja udah gak marah lagi kok sama Bapak. Pak, 13 tahun. Suja udah nunggu 13 tahun. Kenapa baru Suja mau nerima Bapak tapi Bapak malah pergi lagi? Pak, bangun Pak. Pak, Bapak. Bapak. Padahal Suja udah mulai bisa nerima Bapak. Suja udah gak sebenci dulu sama Bapak. Kenapa Bapak malah pergi sih Pak? Maafin Suja Pak. 13 tahun Suja nunggu Bapak pulang. Pas Bapak pulang Suja malah buang-buang waktu buat marah sama Bapak. Sekarang pas Suja pengen mulai dari awal, Bapak malah pergi ninggalin Suja. Mak, Suja belum sempat ngobrol baik-baik sama Bapak. Suja belum sempat minta maaf. Harusnya Suja sempat bilang kalau Suja kangen sama Bapak. Kenapa harus sekarang, Mak? Ya, gue gak bisa ngebayangin gimana hancurnya perasaan lu sekarang. Gue juga gak tahu entah apa yang bakal gue lakuin kalau ada di posisi lu. Tapi satu hal yang gue yakin, Om pasti bahagia. 13 tahun beliau nahan rindu buat bisa pulang. Dan sebelum pergi, beliau sempat ketemu sama anak yang selalu beliau tunggu. Iya, Ja. Mungkin waktunya emang sebentar. Tapi buat seorang ayah, bisa pulang, dipeluk keluarganya, dan ketemu sama anaknya lagi, itu pasti udah jadi kebahagiaan terbesar buat beliau. Jadi, jangan salahin diri lu terus ya, Ja. Selamat jalan ya Pak. Makasih ya. Walaupun cuma sebentar, Suja senang banget. Suja senang bisa ngerasain punya Bapak. Suja senang bisa punya keluarga yang utuh walaupun cuma sebentar. Bapak yang tenang di sana ya Pak. Suja sayang sama Bapak. Kemana aja, ha? Kemana aja selama ini, ha? Cak, bapak kamu. Apa, Mak? Mak pasti mau bilang kalau Bapak lagi berjuang kan buat kita. Mak emang selalu ngomong gitu kan, Mak? Terus Suja harus gimana sekarang, ha? Suja harus seneng gitu lihat Bapak. Sedangkan Suja aja gak pernah tahu rasanya punya Bapak. Suja bingung, Mak. Ja, kamu sabar dulu, Ja. Sabar? Bisa ya lu ngomong kayak gitu? Tanpa lu tahu gimana perjuangan hidup gua selama ini. Sekarang dengan gampang lu bilang sabar, ha? Tai. 13 tahun, Pak. 13 tahun loh Bapak nyuruh emak bohongin Suja. Iya, Ja. Bapak tahu. Enggak, Bapak nggak tahu. Kalau tahu, Bapak nggak bakal ngomong segampang itu. Bapak nggak bakal tahu gimana rasanya seorang anak dijemput bapaknya pas pulang sekolah. Bapak nggak bakal tahu gimana rasanya seorang anak yang dikasih hadiah pas ulang tahun. Bapak nggak bakal tahu gimana rasanya seorang belajar naik motor sama bapaknya. Bapak juga nggak bakal tahu gimana rasanya seorang anak foto bareng keluarga pas lebaran. Masih banyak lagi, Pak. Bapak nggak bakal tahu, Pak.
Ja, Hmm, itu jalan kemana ya? itu Kerangkas. Oh, sekarang udah banyak jalan baru ya, Ja? Iya. Dulu pas Bapak sering lewat sini masih kebun semua. Hmm, Sekarang malah bingung sendiri. makanya jangan lama-lama ngilang. Iya juga ya. Kalau itu jalan kemana lagi? Adiasa. Oh, terus kita kanan apa kiri? Pak, kemarin juga udah lewat sini kan, masa lupa lagi? Iya gimana, Ja? Aneh ah, Maklum, Ja, namanya juga udah tua. belum kok, belum tua. Ya, tapi udah sering lupa. Kalau gitu sering-sering jalan makanya. Biar ingat. Iya, Kalau gitu, sering-sering antar Suja sekolah. Boleh nggak? terserah. Sekarang udah banyak yang berubah ya. Ya namanya juga udah bertahun-tahun, masa mau kebun mulu? Kamu juga berubah. Ya iyalah, Dulu kecil, sekarang juga nggak gede-gede amat. tapi sekarang udah tinggi. Suara juga udah berubah. Udah bisa naik motor sendiri. Banyak yang Bapak nggak sempet lihat. Tahu-tahu kamu udah gede aja, Cak. Udah lama ya kita nggak makan bareng di luar yang lengkap. Maaf ya, Ja. Hah? Nggak apa-apa, cuma kepikiran aja. Belajarnya yang semangat ya. Iya, Jangan kebanyakan main. iya, Kalau ada apa-apa telepon. iya, Kalau butuh apa-apa bilang. iya. Jawabnya iya terus. Terus harusnya gimana? Seneng rasanya Kenapa? bisa nganter kamu sekolah. Dulu Bapak sering ngebayangin nanti kalau Suja masuk SD gimana, nanti kalau Suja SMP gimana, nanti kalau Suja SMA gimana, nanti kalau Suja udah gede gimana. Tapi pas waktunya datang, Bapak malah nggak ada. Maaf ya. Udah sana, nanti kamu telat. Pak, Iya, Ja. makasih ya udah nganterin Suja. Ya udah ya. Ya Allah, anak Bapak udah gede. Nih, Apaan sih Pak, orang kita cuma temenan doang. oh gitu. Ya udah, tapi tetap boleh dikasih bunga kan? Hah? Pokoknya kasih aja. Pak, mau kemana Ja, makasih ya. Makasih mulu ah. Karena hari ini Bapak seneng banget, Ja. Bapak nggak nyangka bisa makan bareng lagi, bisa jalan bareng lagi, terus tadi foto bareng juga. Selama ini Bapak cuma bisa ngebayangin momen ini bareng kalian, tapi sekarang semuanya jadi kenyataan. Bapak seneng banget, seneng banget. Kira-kira kapan ya kita bisa begini lagi? Ja, Iya Mak. ini Ja. Sebelum Bapak sakit, Bapak nulis surat ini. Katanya kalau suatu hari Bapak nggak sempat jelasin semuanya, surat ini harus dikasih ke kamu. Emak juga nggak tahu, Ja, kapan Bapak kamu mulai sakit. Bapak selalu tersenyum kalau ada di dekat kita. Padahal ternyata dia lagi ngerasain sakit. Tapi dia nggak mau nunjukin itu ke kita, Ja.
Dia selalu ngajarin emak buat kuat. Untuk Suja, kalau kamu baca surat ini, berarti Bapak udah gak ada lagi di samping kamu. Maafin Bapak ya, Ja. Ada satu rahasia yang selama ini Bapak simpen. Bukan karena Bapak nggak percaya sama kamu, tapi karena Bapak nggak mau kamu tumbuh dengan beban yang seharusnya Bapak tanggung sendiri. Kamu masih ingat nggak? Waktu kamu umur 3 tahun, kita pergi ke pasar malam. Kamu nangis karena rebutan mainan, terus kamu ngambek minta pulang. Di perjalanan pulang, kita dihadang begal. Emak langsung melindungi kamu. Bapak berdiri di depan kalian. Bapak bilang, kita nggak punya apa-apa, tapi dia nggak percaya. Dia malah ngancem dan berusaha merebut kamu sambil membawa pisau. Saat itu Bapak cuma berpikir satu hal, Bapak nggak boleh kehilangan anak Bapak. Dalam kepanikan, Bapak merebut pisaunya. Semua itu terjadi begitu cepat, sampai akhirnya orang itu meninggal. Sampai hari ini pun Bapak nggak tahu di mana letak batas antara membela keluarga dan melanggar hukum. Pengadilan menyatakan Bapak bersalah, dan Bapak harus menjalani hukuman selama 13 tahun. Bapak menerima keputusan itu. Tapi yang paling berat bukan beban hidup di balik jeruji. Yang paling berat adalah kehilangan 13 tahun untuk melihat kamu tumbuh dewasa. Maafin Bapak, karena Bapak gak sempet nemenin kamu belajar, gak sempet nganter kamu sekolah, dan gak sempet ada saat kamu paling membutuhkan seorang ayah. Tapi percayalah, Ja, gak ada satu hari pun Bapak berhenti mendoakan kamu, dan gak ada satu hari pun Bapak berhenti bangga punya anak seperti kamu. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Apapun yang terjadi malam itu, Bapak memilih melindungi kamu. Kalau waktu bisa diulang, Bapak mungkin akan tetap berdiri di depan kamu. Sekarang, hiduplah dengan baik, jagain emak. Kalau suatu hari kamu bisa memaafkan Bapak, itu udah lebih dari cukup, Ja. Bapak. Semua foto itu emak yang kirim ke Bapak selama Bapak di penjara. Setiap kali ada momen penting dalam hidup kamu, Bapak selalu minta emak kirim fotonya. Katanya Bapak nggak mau ketinggalan melihat anaknya tumbuh, meski cuma lewat selembar gambar. Selama ini Bapakmu memang nggak bisa hadir di sampingmu, tapi Bapak juga nggak pernah berhenti menjadi seorang bapak. Bapak. Pak. Mak, Suja berangkat ya? Iya, Ja, hati-hati. Iya, Mak. Kadang penyesalan terbesar bukan saat seseorang pergi, tapi saat kita baru belajar memaafkan. Ketika kita sudah gak punya kesempatan buat bilang, aku sayang sama Bapak.